Yang kembali lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Di segmen yang ketiga ini kita bakal ngebahas soal sinar singkatnya Papis Cisse di St. James Park. Berarti ini bersama Newcastle United ya. Ini naskahnya dari Haji Rahmansyah. Nah, Papis Cisse pernah mencetak gol spektakuler ke gawang Chelsea. Ia mencetak gol melengkung yang tidak bisa dijangkau oleh Peter Cech. Pasti ingat dong? Yap, ini pertandingan ini saya ingat. Pertandingan ini ya. Publik Stamford Bridge terdiam. Selain harus melihat timnya kalah 2-0 oleh Newcastle United, mereka juga terpaksa melihat sebuah gol spektakuler yang dibuat di kandang mereka sendiri. Gol tersebut jadi penutup yang pas karena di saat yang sama membawa The Magpies menang untuk pertama kalinya di Stamford Bridge sejak 1986. Nah, gol sensasional tersebut menjadi persembahan terakhir Cisse bagi Newcastle untuk musim 2011-2012. Dua gol yang memastikan mereka ini finish pada posisi kelima, sekaligus membuat akun gol Cisse berakhir pada angka 13. Jumlah yang cukup banyak bagi Cisse saat itu karena ya dibuat hanya dari 14 Cuma penampilan. hampir satu gol. Betul. Cisse direkrut pada Januari 2012 setelah bermain 3 musim bersama Freiburg. Sebuah beban bagi dia mengingat The Magpies saat itu sudah memiliki Dembaba di lini depan. Ini juga jago banget. Jago banget. Rasanya mau merekrut Demba Garut. Bukan Demba itu nama Tapi kalau orang. di Garut lebar. Karena ternyata kan setelah saya riset, domba Garut ini paling murah tuh 15 juta. Wah, kayak sapi. Iya, normal ya. Bener. Bahkan ada yang nyampe 400 juta harganya. Menarik karena katanya dirawatnya ekstra banget. Betul. Gitu. Sampai ada yang udah makan sendiri di meja makan. Wah, saking bisa makan sendirinya ya. Iya, saking terlatihnya domba Garut tuh. Lagi pula, inilah pengalaman pertama bermain di Inggris yang sorotannya begitu tajam kepada sosok pemain baru gitu. Gagal mengemban ekspektasi, maka siap-siap saja dia diberi label sebagai rekrutan gagal gitu. Nah, tekanan ini semakin bertambah ketika Cisse waktu itu mendapat nomor 9. Nomor ini tidak boleh digunakan sembarangan. Setidaknya 2 top scorer Newcastle, yaitu Andy Cole dan Alan Shearer, adalah alumni pengguna nomor punggung 9 di tim ini. Yang mana dua-duanya striker hebat. Kalau di Chelsea itu yang nggak ada nomor berapa ya? 9 juga? Iya, 9. Karena dulu terakhir siapa ya? Yang pakai siapa? Chelsea. Anelka ya? Bukan Anelka aja bukan 16. 26 John Terry. Anelka 16. Striker itu di Chelsea ya 11. Torres berapa? 11 ya? Torres 9. Cuma waktu itu waktu belum Torres ke Chelsea. Tapi jelek kan? Karena ada kutukannya karena Drogba aja 11. Padahal harusnya dia ya cocoknya nomor 9 gitu sebagai striker. Bener, makanya di Chelsea nomor 9-nya kadang kosong ya. Jadi kutukan. Nah, Cisse tuh cerita kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa kalbu. Wah. Jadi bisa ngobrol sama Titi. Tapi dia tuh pengen banget pakai nomor 9 gitu. Jadi dia bilang ke pelatihnya, Weh, 9 naik. Di situ udah ada penerjemah dong, nggak mungkin jadi bahasa isyarat. Meskipun ada kutukannya itu Kak, katanya di Newcastle pun. Keberanian dan kepercayaan diri Cisse terlihat dari betapa moncatnya Cisse hanya setengah musim sejak kedatangannya. Kehadiran Dembaba tidak dipandang sebagai pesaing, melainkan untuk membuat lini depan Newcastle semakin tajam. Betul. Lebih dari setengah gol Newcastle pada Premier League musim itu datang dari kaki kedua pemain Senegal ini. Itu yang di Chelsea juga kalau misalnya satu lagi golnya dari Dembaba. Dari Dembaba juga. Jadi dua-duanya itu dari mereka. Cisse ini 13 gol, sementara Dembaba 16 gol. Luar biasa. Jumlah golnya bahkan bisa lebih banyak seandainya ia bisa didatangkan sejak awal musim. Nah, Cisse kembali melanjutkan ketajamannya dengan kembali mencetak 13 gol pada musim berikutnya. Akan tetapi jumlah gol tersebut didapat dari jumlah pertandingan yang lebih banyak. Nah, meski begitu hal ini tetap menunjukkan kalau Cisse sebenarnya masih sanggup mencetak 2 digit gol. 2 digit. Iya. Setelah itu, pelan-pelan performa Cisse mulai menurun. Catatan golnya menurun drastis di musim 13-14 dan hengkangnya sang partner ke Chelsea. Betul. Dan masalah cedera menjadi salah satu penyebab Cisse kehilangan ketajamannya. Cisse ini akhirnya nggak lapor polisi. Kehilangan ketajamannya karena kalau lapor polisi takutnya keluar uang banyak. Coba bayangkan apa yang hilang? Saya kehilangan ketajaman. Kayaknya dimarahin deh. Nah, selain itu sederet tadi saya lupa. Ada belum itu? Saya lupa ini kenapa potong. Meski Newcastle mengganti Dembaba dengan Loic Remy, hal ini ternyata tidak terlalu banyak membantu Cisse untuk bisa kembali tajam seperti 2 musim sebelumnya. Atau emang harusnya tandem terus sama Dembaba kali ya? Mungkin dari bahasa juga kan, sama-sama dari Senegal. Betul ya. Nah,
Selain itu, sederet masalah internal juga mulai menghantui karir si pemain. Pada 2012 nih, ia menarik diri dari tur pramusim sebagai bentuk penolakan ketika Newcastle ini menjalin kerjasama dengan Wonga. Wonga ini adalah adalah perusahaan pinjol. Mungkin di sana ada bahasa bagusnya ya, tapi kurang lebihnya perusahaan pinjol yang mana riba itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ada ideologi yang dia agak suka lah dengan Newcastle juga. Sikap ini sayangnya hanya berlangsung beberapa saat. Cisse pada akhirnya setuju untuk memakai jersey Newcastle dengan tulisan Wonga di bagian depan. Namun banyak yang beranggapan kalau selesainya persoalan ini juga didorong dengan tersebarnya foto-foto Cisse yang sedang main judi. Aduh, tolonglah. Jangan so-so alim deh makanya. Ini sama kayak yang ya, teman saya yang suka mabok, ini ajak makan babi nggak mau. Haram. Iya, dia bilang kita kan orang Islam, masa makan babi Bodoh sambil mabok. Makin tuh. Nah, ini sebuah tamparan keras bagi Cisse yang saat itu berjuang demi nama agamanya. Aduh. Padahal kalau udah seumur Cisse mah lebih seru tuh main burung. Wah. Kayak bapak-bapak gitu ya. Bener, di sarung main burung atau misalkan ngetrek merpati. Ngetrek deh bahasanya. Itu ada loh Kak yang ngetrek merpati, dia tuh dari Surabaya jauh amat ke Jakarta. Jadi merpatinya diterbangin dari Surabaya. Itu merpatinya gak nyasar kemana-mana dulu apa? Hanya berhenti dulu di warung remang-remang. Buat merpati tapi. Ketajaman Cisse ini sempat kembali dengan mencetak 11 gol pada 2014-2015. Akan tetapi musimnya waktu itu diwarnai dengan aksi tidak terpuji saat Newcastle melawan Manchester United. Ia terlibat insiden saling meludah dengan Johnny Evans yang membuatnya dihukum larangan bertanding sebanyak 7 pertandingan. Bayangkan ada orang saling meludah cuy. Geluh ya. Geluh ya, lebih ke geluh. Siapa yang geluh? Cidunya kan. Cidunya dong. Musim 2015-2016 menjadi akhir dari perjalanan karir Cisse di Inggris. Ketajamannya mulai berkurang membuat posisinya tergusur oleh Alexander Mitrovic. Hanya mencetak 3 gol ya, kemudian henggang ke Cina untuk memperkuat Shandong Luneng. Wow. Sejak 2018 Cisse memutuskan kembali ke Eropa dengan memperkuat klub Turki Alanyaspor. Dan sejak 2022 ia bergabung dengan Amiens SC di Prancis. Ini klubnya Pak Amin Rais. Wah, bukan Amiens SC, itu bukan Amin Rais dong. Nah, Cisse pergi dari Newcastle United meninggalkan catatan 44 gol dari 131 penampilan. Jumlah yang tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan torehan Cole atau bahkan Shearer. Nah, meski begitu ia akan selalu menjadi idola bagi para penggemar Newcastle United dan akan selalu dikenang sebagai pemain yang pernah mencetak gol spektakuler di kompetisi Premier League. Itu juga kalau misalnya ada gol yang sulit diulang kayak tadi Roberto Carlos, ini gol karena ini aneh banget. Saya aja waktu nonton apa nih kok gol? Karena bolanya tuh beloknya tuh aneh banget. Ada. Itu tadi kayak pembahasan kita soal meredupnya sinar Papis Cisse di Inggris bersama Newcastle United. Nah, buat Anda yang ketinggalan nih, Anda bisa mengakses video ini di YouTube Liga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Propaganda, program sekolah untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam jangan judi. Stop judi online.